Fantasi masa kanak-kanak sanggup bertahan lama hingga seorang tumbuh menjadi dewasa. Inilah yang terjadi pada Riza Satyagraha. Kegilaannya pada karakter di film Star Wars sejak kecil mendorongnya mengoleksi action figure berbau Star Wars. Selanjutnya, tak hanya Star Wars, Riza juga mengoleksi figur karakter dari film lain. Kini koleksinya berjumlah ribuan buah sehingga ia mendirikan Toy Zone, toko mainan miliknya. Hobi yang berkembang menjadi bisnis ini menjadi passion terbesar Riza, mengalahkan pekerjaannya sebagai konsultan hukum di sebuah firma yang kemudian ia tinggalkan. Mas Riza, saya lupa tanyakan tadi. Begitu Mas Riza berpikir untuk memanfaatkan hobi Mas Riza ke dunia usaha, berapa sih modal Mas Riza pada saat itu untuk membuka sebuah toko? Sebenarnya awalnya saya nggak butuh modal banyak ya, karena kondisinya pertama saya buka di pavilion di depan rumah, di which is itu nggak ada uang sewa kan, bayar sewa. Kemudian pertama kali saya juga jual barang-barang yang mungkin sudah saya koleksi tapi saya sudah bosan gitu untuk awalnya. Itu dulu kita bikin, jadi saya nggak beli stok barang apa segala, enggak, kita jual dulu. Akhirnya dengan ada pembeli-pembeli dan sudah mulai banyak, mungkin stok barang juga menipis, saya memberanikan diri untuk yaudah yang mau jual second ke sini ke kita atau mau nitip barang. Sistem konsinyasi dulu. Jadi kita sama sekali belum keluar duit itu istilahnya. Pada saat sudah mulai ada pasar yang sudah cukup bagus, ada pembeli rutin, baru saya mulai melirik barang-barang koleksi. Saya boleh hunting online, hunting ke kolektor juga. Saya beli, saya stok. Itu sih mungkin biayanya sih mungkin untuk awal-awal setelah berjalan tuh mungkin sekitar 10 juta kurang lah. 10 juta kurang? Saya itu dari hunting ya. Dari itu pun juga benar-benar saya hunting, nggak cuman saya beli satu barang langsung 20 pieces, enggak. Karena saya pengennya hobby shop ini sebagai memang bukan toko mainan besar, tapi kolektor toys, kolektor shop lah. Jadi kita mungkin beli barang, kita seleksi, udah oke, itu pun juga paling saya stok cuma satu atau dua barang aja. Jadi kalau habis ya udah gitu. Saya stok barang yang lain yang memang dicari orang lagi gitu. Kalau dilihat yang sekarang, saya kan sempat main berapa kali ke sana. Berapa omsetnya untuk sekarang ini? Omset untuk per bulan sih sebenarnya naik turun ya, naik turun karena kondisinya kan memang dilihat dari ada event atau enggak gitu. Pada saat event memang tuh hampir 300% lah, 3 kali lipat kita bisa dapat. Kalau untuk normal biasanya itu sekitar bisa dibilang sekitar 20-30 juta lah omset. 20-30 juta per bulan ya? Per bulan. Tapi berarti memang sebenarnya orang-orang yang datang membeli sebenarnya berjalan terus, sebenarnya statis berjalan juga. Berjalan terus. Dan untungnya kita bisa menggrab penggemar baru, nggak cuma penggemar lama. Tapi karena kita buka toko memang di area yang cukup prime ya, jadi orang datang melihat dia suka, ya mungkin bisa bilang dia keracunin dengan dengan display yang ada, akhirnya dia beli untuk awal, akhirnya jadi rutin sebenarnya. Mas Riza, Toys sudah ya, Toys Store-nya sudah, kemudian membuat Toys Fair juga sudah. Kemudian memiliki kafe yang juga dengan nuansa toys. Apa yang belum Mas Riza kejar sekarang ini? Sebenarnya sih kalau untuk saya mau kejar tetap sih pengennya, ya balik lagi idealis, saya pengennya kreasi anak bangsanya tetap bisa tumbuh ya, industri toysnya terutama, kreatif industri juga bisa tumbuh biar bisa dilihat dari ini orang ya, dari luar gitu istilahnya. Itu yang saya tetap pengen. Jadi kalau buat Toys Store pun saya anggap ini sudah lumayan lah, sudah cukup memuaskan saya, tapi gimana caranya sekarang kita benar-benar masukin konten lokal tuh lebih banyak lagi gitu, biar industri lokalnya udah mulai, kan toh ini sudah dilirik, nah kita tinggal ngeracunin orang luar biar dia tahu industri lokal Indonesia gitu. Tapi dari sisi ekspansi bisnis ada nggak yang belum Mas Riza atau sampai saat ini masih penasaran Mas Riza ingin lakukan gitu? Masih pengen saya sebagai produsen toys sebenarnya. Gitu. Tapi secara mass product juga. Kita saya masih raba-raba, masih ngelihat mana pasar yang cocok. Tapi dengan penjualan juga kita ekspor keluar gitu. Tapi dari sisi entrepreneur sekarang Mas Riza menilai diri Mas Riza itu sebagai pengusaha seperti apa sih? Pengusaha biasa sebenarnya ya, yang emang dengan idealisme dan dengan kondisi saya hobi, saya suka dengan usaha saya, di mana semua usaha yang kita suka pasti kan kita juga jalaninya dengan sepenuh hati lah gitu. Dan kalau saya perhatikan kan juga kalau dari sisi karyawan Mas Riza tidak banyak meng-hire banyak orang. Tidak banyak. Saya untuk hobby shop sendiri hanya sekitar 2 orang yang jaga, yang maintain. Kalau untuk event, untuk yang Toys Fair, kita punya tim inti hanya sekitar cuma 5-7 orang. Selebihnya outsource pasti pada saat event berlangsung. Dan terakhir sekarang Mas Riza, kan Mas Riza bilang tadi pemain baru banyak nih. Bagi pemain baru yang
tentunya menonton sekarang ini, apa sih yang harus mereka miliki untuk bisa ya berjaya seperti Mas Riza sekarang? Sebagai kolektor atau sebagai pengusaha? Pengusaha. Mungkin sih ya pasti harus keep bahwa emang Anda suka dengan collecting toys, suka dengan toys dulu lah gitu. Anda lihat jangan dari sisi komersil dulu, tapi dari sisi passion dulu, bahwa emang suka, cari genre mana yang Anda suka, lihat masuk ke komunitasnya, kemudian lihat apa yang memang dicari atau yang enggak, kemudian ya udah pelan-pelan kita bisa buka seller online dulu, mungkin bisa juga kalau misalnya model terbatas online, bisa juga ikut sebagai peserta di event Toys Fair, di mana pada saat itu biasanya memang seperti itu. Ada tahapan di mana pada saat yang sudah berapa kali ikut, akhirnya mereka jadi seller besar misalnya. Dengan kata lain bahwa sebenarnya jaringan untuk toys di sudah Indonesia ada. sudah ada dan sudah besar. Sudah besar. Tinggal menjalin komunikasi itu betul, ya. Betul. Mas Riza, terima kasih. Sama-sama, Mas. Sudah bersedia saya curi waktunya. Sama-sama. Semoga menginspirasi dan sukses selalu ya. Sama-sama. Thank you banget. Thank you.